Oke, selamat datang teman-teman di channel aku. Jadi pada video kali ini aku bakal sedikit jelasin ke teman-teman semua tentang salah satu alat yang cukup penting dalam sebuah industri bioetanol. Nah, tapi sebelum aku mulai jelasin ke kalian, perkenalkan dulu ya. Nama aku Ahmad Jafandi Faik. Kalian bisa panggil aku dengan nama Faik. Aku merupakan mahasiswa aktif di jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik di Universitas Jember. Sebenarnya video kali ini aku buat salah satu tujuannya adalah karena aku ingin sedikit berbagi informasi ke teman-teman semua tentang salah satu alat yang ada pada proses industri bioetanol. Jadi aku ingin sedikit cerita tentang bioetanol. Jadi bioetanol itu merupakan sebuah bahan bakar alternatif yang dapat kita gunakan untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi yang saat ini ketersediaannya di alam itu sudah mulai menipis. Nah, salah satu industri bioetanol yang ada di Indonesia adalah PT Medco Etanol Lampung yang merupakan anak dari perusahaan PT Medco Etanol Internasional. Video kali ini juga aku buat karena berkaitan dengan matkul yang aku ambil pada semester kali ini, yaitu proses industri kimia di kelas C dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti. Di awal tadi udah ada video yang merupakan video dari alat yang bakal aku jelasin, yaitu menara destilasi atau menara pemisah. Jadi menara destilasi ini merupakan sebuah alat yang digunakan dalam proses destilasi yang ada pada industri bioetanol. Nah, proses destilasi ini dapat didefinisikan sebagai sebuah proses di mana campuran dua zat atau lebih dari liquid dan juga gas dipisahkan menjadi fraksi yang lebih murni dengan mengaplikasikan dari prinsip perpindahan massa dan juga panas. Jadi, kolom destilasi ini dapat diartikan sebagai alat yang digunakan dalam pemurnian etanol. Prinsip kerja dari menara destilasi ini tentu saja menerapkan prinsip-prinsip dari proses destilasi, di mana pada proses destilasi ini akan ada dua hal penting sebagai acuan, yakni perbedaan titik didih dari suatu campuran dan juga konsentrasi senyawa dalam campuran tersebut. Nah, sehingga dengan adanya perbedaan titik didih pada masing-masing komponen yang ada dalam suatu campuran gas dan juga cairan, itu nantinya juga akan berpengaruh pada tekanan uap yang ada dalam campuran liquid tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa menara destilasi ini juga akan bergantung dan melihat pada besar dan kecilnya tekanan uap yang terjadi pada cairan tersebut. Jadi kolom destilasi ini itu memiliki dua model yang berbeda, di mana masing-masing model ini memiliki fungsi yang berbeda juga. Yang pertama yaitu model pack tower, di mana model menara destilasi seperti ini itu biasanya digunakan dalam proses pemisahan campuran dengan bantuan absorpsi, yaitu dengan menggunakan senyawa lain untuk mengabsorpsi menyerap senyawa berdasarkan perbedaan titik didihnya. Sedangkan tray tower yang merupakan menara destilasi yang digunakan untuk pemisahan senyawa dengan metode destilasi yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri aku udah ada contoh gambar bagian dalam dari menara destilasi. Nah, di dalam menara destilasi ini terdapat beberapa tray atau istilah mudahnya adalah saringan, itu saringan untuk senyawa yang disusun secara bertingkat dan memiliki fungsi untuk memfasilitasi kontak antara uap panas dengan cairan. Nah, dari proses kontak ini akan terjadi sebuah proses perpindahan massa yang tentu saja menjadi proses yang sangat penting dalam proses pembuatan bioetanol. Nantinya proses ini kenapa dikatakan sangat penting, karena pada proses ini nanti juga akan mempengaruhi dari kualitas etanol yang akan dihasilkan. Oke, jadi pemilihan menara destilasi ini selain dari alasan yang telah aku sebutkan di awal tadi, juga karena pemilihan dari bahan baku yang digunakan. Jadi
pada menara tray ini itu digunakan karena bahan baku yang akan kita pisahkan itu memiliki tingkat korosi yang rendah. Selain itu, menara tray ini juga dapat menangani laju alir liquid gas yang sangat besar serta pembersihan alat ini juga sangat mudah, sehingga dalam industri bioetanol ini sangat cocok untuk digunakan. Karena model ini uap panas yang akan dipisahkan itu akan masuk dalam dua jalur, dimana yaitu jalur bawah dan juga jalur atas. Nah, pada jalur bawah ini uap panas itu akan menuju ke bagian atas menara destilasi dengan bantuan tekanan, sedangkan uap panas yang berasal dari bagian atas menara itu akan masuk ke dalam menara bagian bawah dengan bantuan dari gaya gravitasi. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa uap yang masuk ke dalam tray atau menara destilasi itu memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada cairan yang ada di dalam menara destilasi. Kenapa kok bisa terjadi hal ini? Terjadinya hal ini itu dikarenakan karena suhu bawah pada bagian menara destilasi ini lebih panas daripada bagian atas dari menara destilasi ini, karena pada bagian bawah itu ada alat pemanas yaitu reboiler yang akan terhubung pada dasar kolom. Menara destilasi ini juga ada fakta lain yang cukup menarik, yakni pada fase uap, meskipun fase uap ini itu memiliki fraksi ringan yang lebih banyak daripada fase cairan, namun dalam fase uap ini itu masih memiliki fraksi berat yang masih dapat terkondensasikan untuk dijadikan sebagai untuk dirubah menjadi fase cairan. Saat uap yang memiliki suhu relatif panas itu masuk ke dalam menara destilasi ini akan bertemu dengan cairan yang memiliki suhu relatif lebih dingin. Nah, pada saat itu juga maka cairan yang memiliki suhu relatif dingin akan menyerap sebagian panas yang ada pada uap yang memiliki suhu relatif lebih panas dari cairan tersebut. Nah, pada proses ini juga itu bakal terjadi proses perpindahan panas dari cairan ke uap ataupun sebaliknya. Nah, proses ini itu akan menyebabkan sebagian uap akan terkondensasi dan sebagian besar dari air akan menguap. Zat yang terkondensasi ini berasal dari fraksi komponen berat, sedangkan cairan yang menguap ini berasal dari fraksi komponen yang ringan. Proses ini akan terjadi secara berulang-ulang dalam setiap tingkatan tray, dari tray yang paling bawah sampai ke tray yang paling atas. Lapisan tray ini sebenarnya tidak ditentukan seberapa banyaknya tray yang akan dipakai dalam sebuah menara destilasi. Hanya saja penentuan banyaknya tray yang digunakan pada menara destilasi ini ditentukan berdasarkan titik didih senyawa yang akan dipisahkan. Dengan penggunaan banyak tray juga akan memiliki konsekuensi, di mana semakin banyak tray yang digunakan, kita akan mendapatkan derajat pemisahan yang cukup tinggi. Nah, hal ini itu disebabkan karena profil kondisi operasi yang berbeda-beda pada setiap tray. Jadi semakin ke bawah dari tray itu akan semakin meningkatkan suhu dan juga tekanan dari tray tersebut. Efisiensi dari suatu kolom pemisah juga bisa dilihat dari perbedaan suhu antara atas dan juga bawah kolom. Semakin besar suhu akan semakin besar pula pemisahannya. Nah, di sini teman-teman jangan salah ya, karena dalam pembuatan kolom destilasi ini juga memiliki batasan suhu yang diizinkan, yakni tidak boleh melebihi dari suhu titik didih dari komponen fraksi berat pada tekanan kolom. Nah, selain itu banyaknya jumlah tray yang digunakan selain meningkatkan kemurnian, dampaknya secara fisik juga akan semakin mempertinggi dari elevansi kolom. Jadi jika kalian melihat sebuah kolom destilasi yang dirancang dengan begitu tinggi, berarti dalam kolom destilasi tersebut memiliki banyak tray yang digunakan dalam pemurnian
bioetanol. Perlu diketahui teman-teman juga pada kolom destilasi ini itu ada dua bagian, yakni bagian dari tray umpan hingga ke bawah atau yang disebut dengan stripping section, dan juga bagian dari tray umpan hingga ke atas atau yang disebut dengan rectifying section. Nah, mengapa disebut sebagai stripping section? Karena daerah ini merupakan daerah dari bagian umpan, tray umpan hingga bagian bawah tray. Nah, tugas utama dari bagian stripping section adalah untuk menguapkan fraksi ringan yang masih terdapat dalam cairan. Kenapa dikatakan sebagai stripping? Karena pada proses ini diibaratkan sebagai ketika saat kita mengupas atau menguliti fraksi ringan yang ada pada cairan yang jatuh dari tray umpan menuju ke dasar kolom dengan cara mengontakkannya dengan menggunakan uap yang dihasilkan oleh pemanasan reboiler yang terikat pada bawah kolom destilasi. Nah, hal ini juga, konsep seperti ini juga diterapkan pada bagian rectifying section, karena pada bagian rectifying section ini merupakan bagian di mana di antara tray umpan dan juga tray atas yang ada di bagian puncak dari kolom destilasi. Tugas utama dari bagian rectifying section ini adalah mengkondensasikan fraksi berat yang masih terdapat dalam uap. Nah, bagian ini itu dikatakan sebagai rectifying section karena pada proses ini diibaratkan sebagai ketika kita menyaring fraksi berat yang ada pada uap yang naik dari tray umpan menuju ke bagian atas kolom destilasi dengan cara mengontakkannya dengan reflux hasil dari kondensasi uap yang diambil dari reflux drum. Jadi kolom destilasi ini merupakan sebuah alat yang sangat vital dalam proses pembuatan bioetanol. Kenapa? Karena dengan alat ini itu mampu menciptakan atau memproduksi sebuah bioetanol yang memiliki kualitas tinggi dan juga memiliki tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Nah, untuk itu pemilihan merek serta pabrikan alat ini juga menjadi salah satu hal yang menentukan kualitas etanol yang dihasilkan. Nah, di sini aku menyarankan untuk melakukan transaksi pembelian alat ini di Jinan Chenji International Trade Company yang berasal dari Cina, di mana alat yang diproduksi dari perusahaan ini memiliki efisiensi yang sangat besar, di mana alat ini mampu menghasilkan etanol yang memiliki kemurnian yang sangat tinggi, yakni antara 95% dan hingga 99,9% dengan volume etanol yang sangat besar, yaitu sebanyak 100.000 liter tiap harinya. Nah, mungkin itu yang menjadi salah satu alasanku untuk merekomendasikan teman-teman ataupun siapapun yang melihat video ini untuk melakukan transaksi dengan perusahaan tersebut untuk membeli alat kolom destilasi ini. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ini memberi manfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.